Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Sophie Channel barengan aku Pian, di channelnya aku. Dan di video kali ini aku sengaja buat untuk berbagi pengalaman aja sih sama teman-teman semua. Karena seperti yang teman-teman lihat di judul, aku ingin berbagi pengalaman mengenai kehilangan indera penciuman yang beberapa hari kebelakang itu aku lewatin. Sebenarnya aku juga bingung mau berceritanya dari mana, karena ini baru pertama kali terjadi sama aku selama selama apa namanya selama berusia sampai segini 27 tahun. Aku baru pertama kali kehilangan indera penciuman. Awalnya sih mungkin karena apa ya, awalnya sih bukan aku, kebetulan aku di sini kan ngekos juga berdua sama teman aku. Nah, awalnya sih dia yang ngalamin bercerita tentang kehilangan indera penciuman katanya. Aku juga nggak ngerti dia kehilangan indera penciumannya gara-gara apa tuh pertamanya. Cuma flashback ke belakang dulu tuh, bukan dulu, kemarin tuh uh, apa namanya sempet tanggal berapa ya, aku lupa, tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 tepat di hari Kamis kalau nggak salah. Temen aku tuh pulang kerjanya itu, terus pas pulang itu nggak kayak biasanya, mungkin dia agak sedikit gak enak badan gitu. Cuma aku cuma bisa nanya aja kenapa gitu, kurang enak badan. Kalau memang kurang enak badan langsung aku suruh minum obat, dan akhirnya dia suruh minum obat. Cuma di malam itu, di malam Jumat ya, hari Kamis itu tanggal 10, temen aku itu demam. Nah, agak sedikit panik juga sih aku karena sakitnya demam gitu, karena ya kita ketahui gitu sekarang itu lagi saat pandemi kayak gini gitu. Jadi kan otomatis kayak parno sendiri gitu, wah ini kenapa nih demam gitu kan. Tapi ya berusaha bersikap tenang aja sih gitu. eh apa namanya, berusaha nanya gitu, sekarang keadaannya kayak gimana gitu. Pas besoknya nanya sekarang keadaannya kayak gimana. Nah, kata temenku ya baik-baik aja katanya, dia akhirnya kerja. Cuma pas di hari Jumat dia kerja itu, ternyata dia kerjanya itu cuma bentaran doang, karena dari tempat dia kerja itu disuruh pulang. Akhirnya ya udah berobat aja kataku tuh, dan dia ternyata melakukan berobat, pergi ke klinik, dan hasilnya katanya gara-gara kecapean. Dan aku sempat berpikir, wah ini ngeri gitu kan, ngeri divonis yang macam-macam. Tapi alhamdulillah, kata divonis lagi, didiagnosa, dan alhamdulillahnya itu kata dokternya itu cuma kecapean aja, dan dia diperbolehkan untuk istirahat katanya gitu. Dan keesokan harinya temenku istirahat, aku yang giliran kerja gitu. Nah, di hari Jumat itu kebetulan aku nggak kerja, di hari Sabtu aku kerja, dan hari Minggu juga sama aku kerja. Nah, di hari Minggu itu tanggal 13 kalau nggak salah, 10 ya, tanggal 13 pulang kerja. Sebenarnya aku baik-baik aja ya, dari pagi sampai sore itu fisikku baik-baik aja, fisikku kuat, nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain pilek, nggak ngerasain pusing, nggak ngerasain apalah gitu yang tanda-tanda orang yang mau sakit gitu, nggak ada. Semuanya normal-normal aja. Terus pulang kerja sore jam 5, aku cuma ngerasain ngantuk aja sih gitu. Mungkin karena ya kecapean, kelelahan gitu kan seharian kerja. Akhirnya ya udah aku mutusin buat tidur. Nah, tidur tuh pulang kerja, dan bangun-bangun jam setengah 8 malam. Nah, setengah 8 malam, pas aku bangun, di situ aku baru ngerasain yang namanya meriang gitu. Tapi nggak meriang banget sih, cuma kayak kena angin dikit, itu agak sedikit nggak enak gitu. Nah, aku mikir, wah ini kayaknya aku lagi mau sakit gitu, karena biasanya kalau misalkan aku mau sakit sih biasanya kayak gitu. Cuma nggak usah dirasa lah, besok juga paling hilang gitu pikirku tuh. Nah, akhirnya di hari Minggu itu aku harus ke Green Indonesia. Di hari Minggu pas bangun tidur jam 8 itu aku harus ke Green Indonesia. Akhirnya aku
paksain buat berangkat ke Grand Indonesia di jam 8 malamnya. Nah kebetulan pas aku baru sampai Tanah Abang, di sana tuh hujan, jadi aku mutusin ya udah deh buat nunggu dulu hujan sampai reda. Tapi ternyata nggak reda-reda, akhirnya aku terobos deh tuh hujan sampai akhirnya pulang ke kosan lagi tuh sedikit hujan-hujanan dan basah sih. Nah udah kayak gitu aku cuma bisa minum paracetamol. Kalau nggak salah aku pas ngerasa meriang itu aku cuma minum paracetamol kalau nggak salah ya. Nah udah aku minum, keesokan harinya badan memang agak sedikit kurang enak gitu. Nggak demam sih gitu, demamnya mungkin dikit doang kali ya, nggak demam sampai bener-bener panas banget gitu, nggak, cuma demam dikit aja gitu kayak orang yang meriang. Nah cuma fisik aku kuat sih gitu, nggak lemes sih, cuma nggak lemes banget gitu. Yang jelas ya aku masih bisa beraktivitas istilahnya hari Senin tuh. Tapi yang aku rasain kepala jadi pusing gitu. Nah kepala jadi pusing, udah kepala pusing aku cuma bisa minum Bodrek tuh 2 kali sehari. Itu aku minum Bodrek 2 kali karena menurut aku kemarin aku minum paracetamol nggak mempan, akhirnya aku minum Bodrek. Nah kebetulan minum Bodrek itu yang pertama kali pagi-paginya alhamdulillah agak sedikit enakan kepala gitu, nggak terlalu pusing lagi. Dan aku lakukan di sore hari mau tidur juga aku minum Bodrek. Nah nggak tahu lah di hari apa, pokoknya temanku itu ngomong kalau misalkan dia lagi kehilangan indera penciuman katanya gitu, sampai lagi pakai sovel aja dia nggak nyium itu bau sovel gitu. Dan aku langsung heran gitu, kenapa kok bisa bisa nggak nyium gitu, padahal kan wangi sovel itu agak sedikit menyengat ya, wanginya wangi jeruk gitu. Cuma kata dia nggak tahu nih kenapa. Cuma aku nggak terlalu panik karena belum tahu sih gitu, misalkan kalau misalkan itu gejala yang apa ya gejala COVID gitu, tapi amit-amit ya. Nah udah gitu aku kasih dia apa ya, kalau nggak salah aku kasih dia minyak telon gitu, minyak telon kayak balsem gitu. Aku kasih, ini coba cium deh gitu, masa nggak kecium kataku gitu. Kata dia enggak, ini beneran nggak kecium. Akhirnya aku kasih minyak wangi juga sama nggak kecium. Wah kenapa tuh kataku gitu. Cuma aku nggak terlalu banyak apa ya berpikir negatif lah istilahnya, cuma tetap kepikiran gitu kenapa kok bisa jadi hilang penciuman gitu. Akhirnya ya udahlah, dia mah kerja karena udah sehat. Nah aku yang kurang sehat di rumah aja, cuma penasaran gitu kenapa kok bisa sampai hilang penciuman. Akhirnya aku nyari deh tuh di Google, alasan kehilangan penciuman itu gara-gara apa. Nah ternyata di Google itu salah satu alasan itu pertama ada yang pilek, atau ada juga yang karena minum antibiotik yang kebanyakan apa gimana gitu. Aku nggak terlalu cuma yang aku baca itu yang pertama itu gara-gara pilek. Dan aku langsung pikir, oh mungkin karena dia pilek, karena sebelum dia demam panas dan sakit jatuh sakit itu sempat pilek kan gitu. Jadi aku mikir oh mungkin dia pilek. Nah aku baca artikelnya kalau misalkan orang kehilangan indera penciuman, otomatis rasa juga kehilangan rasa untuk makan gitu, atau hilangnya nafsu makan gitu, karena nggak ngerasain rasa apa yang dia makan gitu. Akhirnya aku tanya sama temanku, hidungnya gimana sekarang, masih nggak bisa nyium kataku tuh. Iya masih nggak bisa. Terus makan gimana, ada rasanya apa enggak kataku gitu. Kata temanku ada. Ya syukur kalau misalkan memang ada gitu kan. Soalnya yang aku baca di Google kalau misalkan orang yang kehilangan indera penciuman itu biasanya kehilangan perasa juga gitu. Tapi kalau misalkan memang itu biasa aja ya syukur gitu kataku tuh. Walau aku agak sedikit bingung, entah itu dia bohong atau gimana ya nggak ngerti. Yang jelas dia ngomong rasanya ada gitu. Ya udah deh tuh, aku nggak terlalu banyak mikir juga, karena di hari Senin apa Selasa itu, Senin Selasa Rabu lah pokoknya di situ aku masih bisa ngerasain penciuman. Cuma kepala aja itu setiap hari itu pusing gitu kan.
Akhirnya singkat cerita, nggak tahu di hari apa ya, di hari nggak tahu lah, pokoknya tanggal tanggal 17 hari Kamis kalau nggak salah, 1 minggu berarti ya setelah temanku sakit tuh. 1 minggu dia pulang kerja itu lebih awal, datang lebih awal gitu. Aku tanya kenapa datang pulang kerja lebih awal, kata dia iya soalnya aku disuruh rapid test, kata dia gitu. Rapid test kenapa, alasannya apa, kata aku gitu kan. Kata dia karena aku kehilangan indera penciuman. Karena aku langsung kaget gitu kan, lah serius gitu, kamu ngomong-ngomong emang sama teman-teman kamu kalau misalnya kamu lagi kehilangan indera penciuman, kataku gitu. Enggak, cuma ada satu orang katanya, manajerku kata dia tuh yang sama juga kehilangan indera penciuman dan dia disuruh rapid test, katanya gitu. Nah sekarang aku juga disuruh rapid test, katanya gitu. Dan aku langsung panik di situ. Bener sih, aku gak bisa nutupin diri aku sendiri kalau aku juga beneran panik gitu. Kalau misalkan memang harus rapid test, ngerinya aku didiagnosa ya ternyata positif COVID-19 gitu. Yang aku pikirin itu. Dan waduh serius nih gitu. Dan aku juga nggak ngeh kalau di hari itu, di hari temenku mau rapid test itu, penciumanku juga udah hilang gitu. Sampai sebelum temenku pulang kerja itu aku sempet beli makanan keluar. Nah beli makanan itu, si tempat makan itu nyediain sanitizer dan aku pakai, dan pas aku pakai aku cium gitu. Kataku tuh kok sanitizernya nggak ada wanginya gitu kan, wangi alkohol ataupun wangi biasanya kan wangi jeruk nipis gitu kan, ini nggak ada sama sekali, alkohol nggak ada, jeruk nipis nggak ada. Aku sampai sempat berpikir ini apaan sih, sanitizer apa air gitu, air kali ya gitu, mikir aku sempat mikir gitu. Sampai nggak ngeh tuh kalau misalnya menciumanku memang nggak ada. Cuma makan juga memang agak sedikit nggak enak gitu, apa yang aku makan itu nggak enak gitu. Tapi aku nggak sempat nggak kepikiran gitu kalau misalkan penciuman nggak ada dan rasa nggak ada gitu. Jadi yang ada pokoknya aku harus sehat, harus makan gitu. Akhirnya ya udah, makanan tetap aku habisin walaupun nggak enak istilahnya. Nah pas hari itu dia pulang kerja nih, balik lagi ke pulang kerja dia, terus mutusin buat rapid test ke klinik. Aku penasaran gitu sambil deg-degan sambil deg-degan, dan aku sambil ngambil minyak telon yang biasa aku pakai tuh biar badannya agak angetan gitu. Cuma aku cium, aku agak sedikit kaget, kok ciumnya wanginya agak gini ya, kataku tuh wanginya kayak gimana ya, cuma wangi min doang gitu, kayak kalau orang Sunda mah ngomongnya tuh nyereng gitu ke sininya tuh, cuma gitu doang gitu, nggak ada wangi telonnya gitu. Aku penasaran, aku ambil tuh lotion, aku nggak kecium ya, nggak mungkin gitu kan, kemarin aku masih kecium gitu. Aku ambil lagi Sovel juga sama nggak kecium, minyak wangi nggak kecium. Kataku aku langsung ngomong gini ke temanku, lah aku juga sama ternyata nggak bisa nyium, kataku gitu. Masa iya sih kita apa namanya ya itu gitu positif COVID gitu, amit-amit, kataku gitu. Ya udah ayo rapid aja deh, katanya gitu. Dan akhirnya temanku tuh yang rapid, aku memutusnya buat nggak rapid karena pertama kan aku juga di sini nganggur, nggak bukan nganggur sih, tapi dalam artian nggak kerja, dan dananya juga istilahnya buat rapid test juga lumayan gitu kan, nggak sedikit uangnya gitu. Jadi aku mutusin ya udah deh nggak usah rapid dulu, kalau misalkan aku, yang penting temenku dulu aja deh tahu rapid positif apa enggak, reaktif apa enggak gitu kan. Akhirnya ya udah, aku sambil bismillah aja deh, semoga kita bukan kenapa-kenapa gitu kan, bukan gejala yang sekarang lagi tren gitu. Dan akhirnya dirapid dan hasilnya langsung keluar hari itu juga, karena cuma 15 menit sih nunggu, dan hasilnya itu non reaktif. Dan alhamdulillah di situ aku agak sedikit tenang karena ternyata non reaktif gitu. Walaupun sebenarnya jujur dari hati aku tuh sempet kayak ragu gitu loh, karena yang aku tahu gitu, rapid itu enggak apa ya, enggak 100% bisa dibenarkan kalau misalkan kalau non reaktif itu atau negatif itu kita benar-benar negatif gitu. Karena pengalaman aku selama aku nonton terus berita gitu ya, dari entah itu dari YouTube ataupun dari TV, orang yang reaktif yang negatif atau non reaktif setelah di rapid itu
ada kemungkinan dia positif atau orang tanpa gejala juga gitu. Tapi aku berusaha berpikir positif aja kalau itu bukan corona atau bukan covid gitu kan. Berusaha berpikir positif, tapi aku tuh pengennya itu ya udah deh jaga-jaga gitu. Kalau misalkan keluar itu tetap pokoknya mah pakai masker gitu. Kita jangan terlalu deket sama orang gitu karena ngeri gitu kalau misalkan ternyata kita seperti itu gitu. Dan akhirnya udah tenang tuh temanku non reaktif. Akhirnya aku nih yang masih agak sedikit was-was kenapa gitu. Akhirnya aku ngomong sama orang tua, kata orang tua udah periksa aja katanya gitu. Dan aku langsung keesokan harinya aku mikir ini aku harus rapid test apa aku harus berobat gitu kan. Kalau misalkan aku rapid test aku cuma bisa apa namanya, aku cuma bisa ngeliat hasilnya aja gitu. Sedangkan buat rapid test itu biayanya ya lumayan gitulah gitu kan, lumayan mahal gitu kan, 100 ke atas, 100.000 ke atas. Sedangkan kalau misalkan berobat aku dapat obatnya, siapa tahu aku bisa sembuh dengan obat yang dikasih sama dokter gitu kan, kata aku tuh. Kalau misalkan rapid test cuma hasilnya aja reaktif apa non reaktif gitu kan, nggak puas gitu maksudnya tuh buatku. Akhirnya aku mutusin ya udah aku nggak mau rapid test tapi aku pengen ke dokter. Akhirnya aku mutusin ke dokter langsung tanggal 18 itu, aku langsung ke dokter dan aku langsung ngomong ke dokternya itu keluhan aku apa, terus aku ngerasain awalnya itu gara-gara apa. Karena di sini aku nggak ngerasa pilek, nggak ngerasa batuk, nggak ngerasa sakit tenggorokan gitu kan, cuma ngerasa meriang aja awalnya terus lanjut ke pusing gitu. Aku mah mikirnya pusing itu gara-gara kurang tidur, karena beberapa hari ke belakang itu sebelum aku meriang itu memang aku nggak bisa tidur karena gelisah gitu, nggak tahu apa yang digelisahin, yang jelas aku nggak bisa tidur aja gitu. Dan aku diperiksa sama dokter, kata dokter ya sudah saya kasih obat aja, katanya saya kasih vitamin terus dikasih obat radang karena hidung sama tenggorokan itu saling berhubungan katanya, jadi saya kasih obat radang aja katanya gitu. Terus dikasih juga obat demam, biasanya kan obat demam yang dikasih itu kan paracetamol biasanya kan. Aku cuma dikasih 3 obat itu. Nah dokter juga langsung berpesan kalau misalkan memang aku hari Jumat aku periksa ke dokter, dan kata dokter juga kalau misalkan dalam waktu 3 hari sampai hari Senin kamu masih merasakan hal yang sama seperti ini, kamu coba rapid test kata dia gitu. Kata aku iya, coba aja iyahin. Nah di situ akhirnya diagnosa aku ya bukan covid lah ya gitu, diagnosa pertama dari dokter. Ya aku cuma bisa berusaha buat minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Di sini ada obat yang 3 kali sehari, tapi aku nggak minum 3 kali sehari, cuma minum 2 kali pagi sama pas mau tidur. Cuma di setiap aku selain minum obat juga maksudku aku tuh selalu harus berpikir positif gitu dalam hatiku tuh. Walaupun sebenarnya aku tuh jujur was-was karena takut gitu, karena takut ini adalah covid gitu, aku takut kena covid gitu kan, maksud dalam pikiran itu selalu kayak gitu. Cuma aku selalu pikir jangan, jauhin kata aku tuh. Aku selalu berusaha untuk berpikir positif, untuk selalu berpikir positif. Dan kata mamaku jangan lupa minum jahe katanya gitu. Dan aku selalu setiap hari itu selama beberapa hari minum jahe gitu. Bukan jahe bikin sih, memang aku bikin di ada yang jualan STMJ gitu, telur madu jahe, dan aku cuma beli jahe sama madunya aja gitu. Setiap malam itu aku minum jahe sama madu karena ya biar enakan aja gitu, badannya anget gitu, tenggorokan juga enak gitu. Siapa tahu lebih cepat gitu untuk pemulihannya gitu, selain minum obat juga. Terus konsumsi buah juga, waktu itu tuh aku beli buah anggur. Terus ya maksud aku tuh beli buah itu ya buat asupan vitamin aja gitu, karena takutnya kan kekurangan vitamin gitu. Jadi aku sengaja makan buah-buahan juga, pisang gitu, karena ya biar ada asupan vitamin yang masuk ke dalam tubuhku gitu. Terus makan juga aku berusaha walaupun nggak enak gitu,
walaupun nggak ada rasa istilahnya kan, kayak makan peye aja gitu, itu nggak enak gitu rasanya, itu gurihnya juga nggak ada gitu, nggak tahu aku lagi makan apaan gitu kan. Tapi harus aku paksain gitu karena tubuh aku harus makan gitu. Kalau misalkan aku nggak makan atau makannya sedikit, aku berpikiran itu imun aku takut takut drop gitu. Jadi apa yang aku makan, apa yang aku beli harus aku habisin gitu. Aku berpikir selalu seperti itu. eh Apalagi ya, setelah itu sih perubahannya itu pas sampai ke hari Senin itu, aku sedikit sih agak sedikit nyium gitu. Kayak aku suka penasaran, setiap hari itu aku pasti nyium gitu, selalu nyiumin wangi-wangian gitu. Maksudnya kayak hari Minggu aku sebelum sebelum obat habis itu aku selalu ambil lotion terus aku cium. Udah kecium sedikit gitu, sedikit banget tapi aku udah kecium gitu kalau itu tuh wanginya lotion gitu. Terus wangi minyak telon juga aku ciumin gitu. Udah agak sedikit sedikit demi sedikit baunya itu ada lagi gitu, walaupun harus deket banget, harus ke hidung banget gitu kan. Kalau biasanya kan di segini aja, jarak segini nih itu udah kecium. Kalau ini harus benar-benar deket sama hidung itu baru kecium gitu. Tapi setidaknya ini ada kemajuan kataku tuh. Aku agak sedikit udah bisa nyium gitu, nyium wangi-wangian gitu kan. Akhirnya ya udah tuh setiap hari obatnya aku habisin. Terus setiap hari aku minum minum jahe sama madu sampai di hari Senin, yang kata dokter kalau misalkan keadaannya masih seperti ini harus rapid test. Aku nggak lakukan rapid test gitu. Aku cuma berusaha aja ngobatin diri sendiri gitu, nyemangatin diri sendiri biar imun tubuh juga bagus. Dan aku juga selama selama apa namanya selama ngalamin hidung nggak bisa nyium gitu, aku nggak kerja, tetap diem di rumah gitu. Ya walaupun aku beli apa namanya kayak beli makan keluar gitu, tapi aku juga ya bawa sanitizer, pakai masker tetap gitu. Dan aku cuma keluar itu aja, selebihnya aku nggak ngelakuin aktivitas lainnya gitu, kayak kerja dan lain sebagainya enggak gitu kan. Sampai hari Senin, hari Selasa aku cium dikit dikit demi dikit gitu kan. Mulai ada perubahan, aku mulai nyium. Dan sampai sekarang aku udah bisa nyium lagi sih, kayak minyak wangiku. Kalau misalkan habis mandi aku pakai minyak wangi yang sebelumnya itu nggak sama sekali kecium. Jangankan minyak wangi istilahnya, kayak nasi yang basi aja aku nggak kecium gitu, ada bau busuk atau bau basi nasi itu nggak kecium sama sekali gitu. Sampai sovel, pokoknya yang di sini ada benda-benda yang ngeluarin bau atau wangi itu aku cium gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sedikit-sedikit apa namanya hidungnya udah mulai normal, udah bisa nyium lagi. Terus rasa juga untuk makan udah bisa ngerasain lagi, rasa gurih, pedas, asin, manisnya juga udah mulai sedikit berasa. Dan makan juga udah mulai enak lagi. Dan ya semoga aja semakin hari semakin membaik, karena alhamdulillah sih memang udah sedikit kecium gitu. Bukan sedikit, udah berapa ya, udah 80% lah aku nyium dengan baik lagi, dengan ngerasain rasa makanan lagi seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan ya seterusnya lah kita dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit yang aneh lah istilahnya. Jangan sampai kita ngerasain hal-hal yang seperti itu gitu. Berdoa itu ya semoga dijauhkan lah gitu kan, karena kita juga nggak ada kegiatan lain gitu. Aktivitas kita ya cuma kerja aja gitu, juga tetap kok kita dengan protokol kesehatannya dari pemerintah gitu, ngikutin anjurannya pemerintah. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu, tetap kita lakuin gitu. Dan buat teman-teman juga, semoga gitu, buat teman-teman yang ngalamin sesaat ini, ngalamin apa namanya kehilangan indera penciuman atau ngalamin gak nyium bau sama sekali, ya tetap bersabar. Yang jelas teman-teman harus positive thinking kalau misalkan teman-teman itu sehat. Dan jangan lupa juga buat apa ya, setidaknya kita
asupin gizi kita itu dengan vitamin gitu, entah itu kita minum kayak UC gitu kan setidaknya gitu, atau beli buah pisang atau apa gitu yang bisa kita makan gitu buat masukin vitamin ke tubuh kita gitu. Terus ya aku juga bisa saranin buat minum jahe, karena jahe juga kan bagus untuk kesehatan. Jadi apa ya, pikiran juga sebenarnya jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran, jadi bawa happy aja, tapi tetap harus hati-hati karena ya yang kita tahu kan sekarang Indonesia memang lagi rawan gitu. Tetap juga konsultasi sama dokter kalau misalkan memang kalian apa namanya nggak percaya sama dokter, ya nggak apa-apa, kalian coba berusaha aja untuk ngobatin apa namanya diri kalian sendiri di rumah gitu. Tapi ya itu dia, harus semangat, harus percaya bahwa kita ini sehat, bukan sakit apa-apa. Terus rajin juga bergerak, jadi jangan gara-gara badan lemas gitu, karena jujur selama penciuman gak ada itu terus ngerasain pusing itu badan agak sedikit lemas gitu. Walaupun lemas kita harus bisa bergerak lah untuk ngeluarin keringet gitu, biar apa ya maksudnya biar keluar aja sih keringetnya dan nggak tiduran mulu, karena tiduran mulu juga nggak bakalan baik, pasti bakalan sakit leher dan lain sebagainya lah. Jadi saran aku sih buat teman-teman yang memang sekarang lagi ngerasain kehilangan indera penciuman dan rasa, tetap semangat aja. Terus obat yang dari dokter kalau misalkan memang kalian sudah berobat terus diminum, dihabisin, vitaminnya juga ditambah. Terus harus selalu berpikir positif. Jahenya juga kalau misalkan mau minum jahe sama madu, coba aja biar badannya juga sedikit enak. Kayak gitu sih, itu sih pengalaman aku selama beberapa hari. Kurang lebih sih 5 hari aku nggak bisa nyium sama sekali, dan 3 sampai sekarang itu tanggal berapa sih, sekarang tanggal 25, udah 4 hari aku udah bisa nyium lagi gitu, sedikit demi sedikit. Jadi total aku udah 9 hari, 5 harinya itu nggak bisa nyium sama sekali, yang 4 harinya ke belakang itu aku udah bisa nyium sedikit demi sedikit. Sampai sekarang alhamdulillah udah 80% aku bisa nyium lagi wangi-wangian ataupun bau. Cuma itu aja sih pengalaman aku selama kemarin gak bisa ngerasain wangi-wangian, dan gak terlalu nafsu makan juga. Pokoknya buat teman-teman semua, semangat aja deh, yakin kalian sehat, bismillah aja gitu. Dan aku juga nggak terlalu banyak tips, karena apa ya, aku cuma tips pengobatan yang aku jalani cuma minum obat dokter, minum jahe, asupan vitamin, terus makan jangan lupa, jangan pernah, walaupun nggak enak istilahnya mah, jangan pernah makannya itu disisain, udah habisin aja, paksain gitu. Karena ya itu, perut kita kan harus diisi biar imun kita juga bagus gitu, karena kan pikiran kita positif gitu, kita nggak sakit harus berpikir terus kayak gitu. Jadi biar makan juga bisa banyak gitu, maksudnya kalau misalnya kita mikirnya kita sakit, ya makan pasti bakalan dikit karena ngerasa aduh nggak enak gitu kan. Nah jangan gitu, diusahakan pikiran kita selalu positif gitu, maksudnya tuh kita itu sehat, kita itu bisa makan banyak gitu. Itu aja sih buat teman-teman semua, pokoknya intinya semangat. Dan kalau misalkan pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman, boleh di-share buat teman-teman ke teman-temannya lagi, biar saling tahu gimana cara ngatasinnya gitu. Karena kan memang setiap orang itu beda-beda cara ngatasinnya, tapi setidaknya teman-teman udah ada bayangan saat ini teman-teman lagi ngerasain hal yang sama, apa yang harus teman-teman lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang videonya bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman semuanya, boleh di like juga, dibantu di like dan dibantu di subscribe juga channelnya. Kayak gitu sih, itu aja palingan. Sekali lagi semangat buat teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piannya pamit.